menjelaskan sedikit materi tentang desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Secara umum, perusahaan diatur berdasarkan lini pertanggungjawaban pada organisasi tradisional dari direktur utama turun ke direktur tingkat manajer, tingkat menengah, dan tingkatan manajer yang lebih rendah lagi. Saat ini sebagian besar perusahaan menggunakan hierarki mendatar yang lebih menekankan pada kerja tim atau struktur perusahaan tersebut sesuai dengan sistem desentralisasi pada kerja tim. Struktur perusahaan tersebut sesuai dengan sistem desentralisasi atau GE Kapital, misalnya pada dasarnya termasuk kelompok perusahaan yang kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan melakukan desentralisasi. Yang pertama, di sini ada kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Nah, dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi setempat, kualitas keputusan dapat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia saat perusahaan berkembang semakin besar dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda. Manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat, namun para manajer dengan tingkatan yang lebih rendah berhubungan langsung dengan kondisi operasional di sekitarnya, itu seperti kekuatan dan sifat persaingan daerah setempat. Nah, alasan tersebut membuat para manajer dengan tindakan yang lebih rendah sering berada dalam posisi yang lebih untuk mengambil keputusan sesuai kondisi daerah setempat. Nah, yang selanjutnya, kedua ini membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Nah, manajemen pusat lebih fokus dengan mendesentralisasikan keputusan operasional. Manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan status dan pengambilan keputusan, yang dimana berkelanjutan organisasi dalam jangka panjang seharusnya lebih penting bagi manajemen pusat daripada kegiatan operasional harian. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu melatih dan memotivasi para manajer segmen. Nah, apa sih melatih dalam memotivasi para manajer? Yaitu organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih dengan baik untuk menggantikan manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di tempat lain. Selain itu, adapun para manajer membuat keputusan-keputusan penting, yaitu memberikan kesempatan. Ini juga membuat manajemen puncak lebih mudah dalam mengevaluasi kemampuan para manajer lokal dan mempromosikan mereka yang mampu membuat keputusan terbaik. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, itu meningkatkan persaingan penempatan segmen-segmen dalam kekuatan pasar. Apa sih dalam meningkatkan persaingan? Yaitu dalam perusahaan yang sangat berorientasi ke pusat atau sentralistis. Margin laba keseluruhan dapat menyembunyikan efisiensi dalam beberapa subdivisi. Perusahaan-perusahaan besar saat ini mendapati bahwa mereka tidak mampu bersaing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dari sebuah divisi atau pabrik adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Bahas tentang divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi. Desentralisasi mencakup trade-off biaya manfaat atau cost benefit trade-off. Ketika menjadi lebih bersifat desentralisasi, suatu perusahaan akan memberikan lebih banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada hierarki manajerial yang lebih rendah. Manfaat desentralisasi adalah bahwa keputusan cenderung akan dibuat oleh para manajer yang memiliki pengetahuan lokal yang spesifik, tidak dimiliki oleh manajer-manajer yang tingkatannya lebih tinggi dalam menggunakan sumber daya perusahaan dengan cara sebaik mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Namun biaya desentralisasi adalah para manajer pada tingkatan yang lebih rendah yang memiliki untuk membuat keputusan terbaik dengan sumber daya perusahaan. Kecil kemungkinan memiliki inisiatif yang sama seperti para manajer tersebut dan tingkatan yang lebih tinggi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Desentralisasi biasanya dicapai dengan cara membuat unit-unit yang disebut divisi.
Divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara, meliputi hal-hal berikut. Ada jenis barang atau jasa, lini geografis, dan pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil atau investasi. Salah satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan dalam pusat investasi. Jelaskan sedikit materi tentang ROI atau laba operasi atau aset operasi rata-rata, di mana laba operasi mengacu kepada laba sebelumnya. Bunga dan pajak, di mana laba operasi mencerminkan laba perusahaan setelah membayar biaya-biaya atau penjualan dan biaya-biaya operasi seperti menghitung laba operasi dikurangi laba kotor dengan biaya-biaya operasi perusahaan, tidak termasuk harga pokok penjualan. Kemudian aset operasi adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Saya akan menjelaskan aset. Apa itu aset operasi rata-rata atau aset awal ditambah dengan aset akhir. Di sini terdapat berbagai pendapat berbeda terkait bagaimana aset jangka panjang atau pabrik dan peralatan seharusnya dinilai. Nah, selanjutnya yaitu cara kedua yang dapat digunakan untuk menghitung ROI, yaitu dengan memisahkan rumus atau laba operasi atau aset operasi rata-rata yang menjadi margin dan perputaran. Nah, apa sih margin dan perputaran? Margin adalah rasio laba operasi terhadap penjualan. Margin menjelaskan berapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan. Margin menunjukkan bagian penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Sedangkan perputaran atau turnover adalah jenis ukuran lainnya. Perputaran dapat dihitung menggunakan cara, yaitu membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset operasi, perputaran menunjukkan seberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Yaitu keunggulan dan kelemahan imbal hasil atas investasi. Yang pertama yaitu keunggulan. ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian kepada peningkatan penjualan, pengendalian biaya, dan menggunakan aset secara efisien. Selanjutnya yaitu ROI dapat mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisien aset operasi. Selanjutnya kelemahan. Kelemahan itu ROI dapat mendorong para manajer untuk mengorbankan keuntungan jangka panjang demi keuntungan jangka pendek, dan juga ROI dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkatan keuntungan divisi dan mengorbankan tingkatan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laba residu dan economic value added. Laba residu adalah laba operasi dikurangi dengan persentase biaya modal minimum dikalikan dengan modal yang digunakan. Terus yang kedua itu economic value added. Economic value added itu adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total biaya tahunan aktual. Baik, berikutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan penetapan harga transfer dalam perusahaan dengan sistem desentralisasi. Harga transfer dikenakan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Terdapat ada dua, yaitu meningkatkan pendapatan divisi penjual, yang kedua meningkatkan biaya divisi pembeli. Terus selanjutnya itu kebijakan penetapan transfer yang umum sebagai berikut.
ada 3, yaitu berbasis biaya, berbasis pasar, dan negosiasi. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang lampiran 12A, kegunaan balance sheet scorecard, menghitung waktu siklus, velositas, dan efisiensi siklus manufaktur. Yang pertama, balance sheet scorecard adalah sistem manajemen strategis. Yang kedua, tujuan dan ukuran dikembangkan untuk 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran atau pertumbuhan. Velositas adalah jumlah unit yang diproduksi dalam satu periode tertentu. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan memproduksi satu unit. Yang terakhir, efisiensi manufaktur dihitung dari waktu yang bernilai tambah dibagi dengan total waktu. Semakin tinggi MCE, semakin besar efisiensi perusahaan. Kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.